hati kami siap dibaca oleh firman-Mu Tuhan. Amin. Kami berikan hati kami, biarlah hati kami buka dengan baik, supaya firman boleh tertanam Yes, dalam amin. hati kami dengan baik. Benar Tuhan. Di dalam nama Dalam Tuhan nama kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, Amin. silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, dalam hadirat Tuhan kita akan mendengarkan sebagian daripada firman-Nya. Haleluya. Boleh Pak Elia di kunci F ya. Shalom semua. Halo, shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya. Tuhan mengingatkan saya. Haleluya. Oh, haleluya. Siapkan buka ayat Markus 2 ayat 12. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan yang mana ini harus saya sampaikan untuk jemaat di jam 4 sore ini. Ya, harusnya 4 sore ini adalah Pak Prayogo. Cuma Pak Prayogo karena berhalangan jadi diganti nanti jam 6 sore beliau akan khotbah di tempat ini. Pak Prayogo ini bagus ya tentang keluarga, tentang hubungan keluarga, anak, orang tua anak. Sangat bagus sekali. Boleh, nanti kalau mau ikut lagi boleh ya. Pak, persembahan 2 kali, gak usah persembahan ya. Gak usah, kalau sudah datang ngomong aja, sudah tolak aja gak apa-apa ya. Bapak Ibu, saya hari ini akan menyampaikan firman Tuhan dengan suatu perkataan yang seperti ini belum pernah kita lihat. Ulangi bersama dengan saya. Yang seperti ini belum pernah kita lihat. Kalau bahasa Jawanya, sing koyok ngene, durung tahu tak delok. Ngokonya itu ya, bahasa ngoko ya, kasar. Sing koyok ngene durung tahu tak delok. Apa kira-kira sing belum tahu saudara delok? Bisa mungkin menjadi hal yang takjub ya. Saudara mungkin yang gak pernah membayangkan apa-apa. Loh, aku gak pernah loh lihat kayak gini nih, gak pernah loh sebelumnya. Pasti nih hal yang apa? Hal yang luar. Iya, kalau biasa ngeliat batu-batu gini di jalan sudah biasa. Tetapi kalau saudara nemu emas mungkin cincin atau emas batangan, moro-moro saudara jalan nunduk gini, ketok emas batangan. Itu luar biasa gak kira-kira? Sing koyok ini gak tahu tak tontok di jalan. Memang jarang, saya pun gak pernah nemu emas di jalan. Tapi kalau seandainya saya nemukan emas itu di jalan, saya pasti ngomong, gak tahu tumbon aku. Bisa nemu kayak gini. Hal ini juga serupa dialami oleh orang-orang yang ketika pada waktu jemaat-jemaat mendengarkan tentang sharingnya Tuhan Yesus. Ketika pada waktu itu ada orang yang lumpuh dibopong sama 4 orang temannya. Kira-kira bopong orang itu berat atau ringan? Berat ya? Pasti berat ya. Itu orang hidup aja berat, apalagi kalau sudah mati ya. Pasti lebih berat lagi. Orang bopong orang mati itu berat loh Bapak Ibu. Berat sekali. Saya dulu anak saya waktu meninggal ya, 8 jam saya bopong itu berat, wabot deh. Terus kayak 10 kilo gitu. Padahal baru lahir. Ya, apalagi orang dewasa. Ya, pasti berat. Apalagi ini orang lumpuh ya, dibopong. Ketika orang lumpuh ini teman-temannya mau ngomong, Pak permisi Pak, saya mau ketemu Yesus, saya mau jumpa dengan Yesus, biar teman saya ini disembuhkan. Alkitab mengatakan di sana itu sudah padat, banyak orang berkerumun untuk berjumpa dengan Tuhan. Saya yakin pasti orang yang dibopong ini pasti kesusahan untuk masuk. Ketika mereka permisi, saya bopong orang sakit, permisi, mau ketemu Yesus, pasti nggak akan dikasih jalan. Karena apa? Yang sudah berdiri juga ngomong gini, emangnya lu doang yang pengen ketemu Yesus? Gua juga pengen ketemu, gua juga pengen disembuhkan. Pasti kayak gitu kan? Sehingga teman-temannya ini nggak habis akal. Waduh, kita kayaknya susah nih kalau lewat pintu utama. Kita lewat soto rumah aja dah. Kreatif loh teman-temannya. Ayo, kita lewat soto rumah. Soto ya, bukan soto ya. Soto itu bukan berarti kayak gini terus moro-moro digergaji, dibolongi dari atas, bukan.
Kalau ini dibolongi Tuhan Yesus pasti kena serpian, debu pasti mengganggu. Iya, bos, wah, pasti mengganggu. Enggak. Soto rumah itu sudah memang disediakan dari zaman-zaman dulu rumah di bangsa Israel itu tersedia soto. Makanya kenapa ketika Paulus atau Petrus itu berdoa di soto rumah, Tuhan ngasih penglihatan toh, kain hitam, ada babi, ada macam-macam, ada anjing, ada kodok, suike ya, makanan, kata Tuhan, makanan. Tapi dia bilang, enggak Tuhan, aku enggak mau makan, ini haram ini, aku belum pernah makan ini sebelumnya, enggak boleh no. Tetapi Tuhan ngomong, makanan, apa yang dihalalkan oleh Tuhan jangan kau haramkan. Yang haram itu bukan yang masuk, tapi yang haram itu yang keluar. Babi kon, nah itu haram. Kon, apa 3 huruf, tahu ya? Nah itu belakangnya U, itu haram. Tetapi kalau masuk dalam mulut, gak ada yang haram. Amin. Itulah seringkali manusia kita ini, bahkan perdebatan di antara orang Kristen sendiri pun ada perdebatan, kamu kok makan babi, padahal kan seharusnya gak boleh. Kalangan Advent teman kita mungkin gak suka ya makan daging babi, tetapi kita malah makan aja. Firman Tuhan ngomong, bukan apa yang haram itu bukan yang masuk dalam mulutmu, tetapi yang keluar dari mulutmu itu yang haram. Amin. Mulai hari ini, ayo yang belum pernah makan babi, cobaan haujek pol. Ya. Jangan keliru ya. Ya, mungkin ada beberapa teman yang sudah dengar tentang khotbah ini. Ya, itu kemarin kan saya khotbahkan di Minggu jam 6 sore ya. Yang jam 4 sore belum dengar. Makanya Bapak Ibu kalau ibadah, saya sarankan kalau Bapak Ibu jam 4, ada baiknya jam 4 sore. Terus ya, biar apa? Biar firman yang disampaikan ini boleh selalu baru, selalu fresh. Tapi saya percaya walaupun saudara sudah mendengar yang kedua kalinya, tetap firman ini selalu baru dan baru untuk hidup saudara. Amin. Biarlah ini boleh menguatkan Bapak Ibu Saudara. Ayo kita baca Markus 2 ayat yang ke-12. Markus 2 ayat yang ke-12. Dikatakan di sana, dan orang itu pun bangun. Orang lumpuh tadi itu bangun. Setelah dari soto rumah, dikerek, istilahnya orang Jawa dikerek, diturunno pakai tali itu, tiba-tiba Yesus khotbah moro-moro turun gini. Orang lumpuhnya pakai kasur ya, diturunkan. Terus apa? Dikatakan dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya. Kenapa? Tuhan ngomong, besar imanmu, kamu sembuh. Bangun, angkatlah kasur tilammu, angkat. Sama Tuhan Yesus disuruh seperti itu. Dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka itu apa? Jemaat-jemaat pada waktu itu takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang apa? Yang begini belum pernah kita lihat. Mungkin saudara sudah kenal Yesus lama. Saya mau katakan, saudara sudah kenal Yesus lama, tetapi ada bagian-bagian yang mungkin saudara enggak pernah mengalami. Mungkin tiba-tiba saudara melihat ada orang lumpuh tiba-tiba bangun pada saat didoakan altar call. Loh, aku enggak pernah lihat kayak gini. Hal itu juga terjadi pada Markus 2 ayat 12. Ayo, saat ini apa yang lumpuh dalam hidupmu? Pekerjaanmu kah? Hubunganmu kah? Suami istri, hubungan lumpuh? Enggak sampai kok. Lumpuh, enggak sampai mati, lumpuh kah? Hubungan orang tua dengan anak, lumpuh kah? Anak dengan orang tua, menantu mertua, besan sama besan, lumpuh kah? Percayalah hari ini Tuhan sanggup membangkitkan kau. Amin. Tuhan sanggup. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gak ada yang sukar bagi Tuhan. Kalau saya sampai sekarang masih mau melayani Tuhan, itu karena Tuhan masih ajaib. Tuhan, saya percaya Tuhan saya masih bisa mengadakan mujizat. Makanya saya mau melayani Tuhan sampai saat ini. Gak kurang kerjaan saya bikin ibadah kayak gini. Kalau menurut saya Tuhan gak mampu, saya mending tak tidur. Saya mending ke batu, ambil anak cucu, belum punya cucu. Ambil anakku maksudnya. Aku gurung duwe cucu ya. Sama anakku mending ke batu. Saya ke Surabaya. Tetapi karena Tuhan hidup, saya tahu, saya alami, Tuhan hidup, Tuhan berkuasa.
makanya saya mau memberikan segalanya untuk Tuhan. Amin. Iya Bapak Ibu, orang bilang, ngapain kamu nyewa tempat ini? Awalnya 20 juta per bulan. Mending kamu 20 juta buatan ke Israel. Saya belum pernah ke Israel Bapak Ibu. Pengen Pak, pengen. Sampai pernah ya sebelum saya deal tempat ini, saya malam itu di kasur ngomongin, oh Yerusalem, kota mulia, merebes milih, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Saya masuk sana. Saya nyanyi dengan berbesmili. Oh netes. Saya cerita ke teman saya hamba Tuhan. Ditanya gini, kamu mau ke Yerusalem mana emangnya? Yerusalem yang di Israel atau Yerusalem yang baru? Kowe sik enom, kowe sik muda loh ya, ojo kesusu ke Yerusalem baru katanya. Oh enggak. Saya ini kok moro-moro teringat kepingin ke Israel itu loh. Tapi saya dihantui, ngapain kamu sewa ini? 1 bulan 20 juta, 2 bulan 40 juta. Itu loh ada promotor ke Israel 26 juta sekian, murah. Biasanya 40 jutaan, betul ya? Saya mikir, iya bener. Tapi saya tolak, dalam nama Yesus, enggak. Saya bisa berangkat tanpa harus keluar dari kantong saya sendiri. Saya ngomong gitu. Tak bestrap gitu, istilahnya orang Belanda dulu ngomong bestrap ya, enggak tahu. Dalam nama Yesus, enggak, setan keluar. Saya bisa berangkat ke Israel tanpa harus keluar dari kantong saya sendiri. Tuhan sanggup. Ini untuk Tuhan. Aku mau deal di Cybermall, tak sewa. Yang kedua, setan ngiming-ngimingi, kamu rumah lo sik ngontrak, cicilane piro? Ya 3 jutaan ya per bulan memang. 3 juta lah, iku lo cicilane piro? 20 juta. Meskipun waktu itu ya, apa gak kualik dah? Seharusnya kan oma dhisik, kamu punya rumah dulu, baru lah kamu sudah beli rumah, kamu baru nyewa. Oh, iblis membuat cara kayak gitu supaya dibolak-balik logika saya. Bener ini. Tak bestrap mana. Dalam nama Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya meskipun ternyata enggak 20 juta, saya tawar 2 juta. Dari 20 juta saya tawar 2 juta. Diguyu aku Bapak Ibu. Pak Robi nawar kok ngawur sih. Nyewa dari 20 juta ditawar 2 juta. Gak masuk akal Pak, yuk gak iso. Ya, saya ngomong ke manajemen, loh saya ini kan bukan untuk bisnis, saya ini kan untuk gereja. Ya kalau boleh lah, gak boleh memang gak boleh. Dan saya gak boleh, tapi hati Tuhan kok naruh saya di tempat ini. Akhirnya saya tawar-tawar, dapatlah ya. Ya di bawah 10 masih, di atas 5 di bawah 10 lah. Gitu. Per bulan besar, bagi saya besar itu Bapak Ibu. Besar ya. Dari mana Pak uangnya? Gak tahu. Saya ngomong, untuk saat ini saya pun juga gak ada pandangan. Bahkan depositnya aja belum saya bayar, ditagih sudah ya sama manajemen. Pak, depositnya Pak, jangan lupa uang deposit sama sewa bulanannya. Oh iya ya, pasti ya. Ya saya curhat gini ke beberapa teman, diomong, yo kamu hamba Tuhan toh, kamu minta doa loh, itu kan kamu urusannya ambil Tuhan, minta Tuhan supaya turun duit. Loh, lah duit itu iso modon teko langit gedebuk, aku wis minta dari dulu. Ya saya juga minta Tuhan kirim no duit, tapi masa ya jatuh dari langit gedebuk, kan nggak mungkin. Ya itu kan jadi saluran dari saya, mungkin dari saya punya pekerjaan, atau Bapak Ibu punya pekerjaan.
kan bisa jadi saluran berkatnya. Betul? Pernah lihat uang jatuh dari langit gedebuk-gedebuk? Tuhan pasti gak akan memberi hal yang gak dimasuk akal. Semuanya harus secara natural. Dari supranatural menjadi natural. Dari supranatural, kita yang awalnya tidak ada dalam kandungan, dalam perut, itu hal yang supranatural. Tetapi karena Tuhan memberkati, akhirnya keluarlah kita ini sebagai manusia ini, anak, menjadi natural. Doa-doa kita yang mungkin dulu yang gak masuk akal, Tuhan, aku besok pengen jadi pengusaha waktu kita kecil. Itu kan hal yang supranatural. Hal yang supranatural. Tetapi karena doa kita rutin, akhirnya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu menjadi natural. Ya saya berdoa, Tuhan, saya serahkan padamu. Pasti Tuhan pasti turun tangan, pasti campur tangan. Amin. Amin. Begitu pula juga orang yang lumpuh ini Bapak Ibu. Dia mendapatkan hal yang supranatural, kuasa Tuhan, tetapi dia boleh bangkit atas kesusahan hidupnya. Amin. Ya, saya mau ceritakan inti dari ayat ini adalah apa? Saya mau katakan, bersyukurlah kalau kita sampai dengan saat ini masih punya teman atau sahabat keluarga yang peduli dengan kita. Amin. 4, tadi orang lumpuh tadi ini dibopong sama berapa orang? 4 sahabat-sahabatnya. Kalau engkau saat ini punya sahabat, punya orang tua yang mendoakan kau, orang tua jasmani, ya toh, masih bisa istilahnya memelihara engkau, bersyukurlah. Kalau engkau punya orang tua rohani saat ini, jemaat JPM punya saya, ya meskipun saya masih muda, tapi saya boleh dipanggil sebagai orang tua rohani, kakak rohani, monggo. Kita semua saudara. Bersyukurlah, saya selalu mendoakan Bapak Ibu. Setiap hari, setiap waktu dalam doa saya selalu mendoakan. Saya sebut namanya satu persatu. Kalau enggak inget namanya, saya sebut Bapak itu loh Tuhan, yang itu loh, yang kumisan itu loh. Nah, saya selalu ngomong kayak gitu. Saya sebut. Secara saudara sadar enggak sadar, saya doakan. Bersyukurlah saudara punya orang tua rohani yang mengcover hidup saudara, yang mengcover iman saudara. Saudara secara spiritual ini enggak kelihatan loh, rohmu bagaimana enggak kelihatan. Tetapi bersyukurlah ada orang tua rohani, ada keluarga saudara rohani yang selalu mendoakan saudara, sehingga roh saudara ini di cover. Paham ya maksudnya cover ya? Kalau saudara beli HP baru, pasti beli apa? Cover, supaya apa? Supaya enggak rusak. Senggol titik supaya enggak lecet. Betul? Kalau jatuh enggak sengaja jatuh, supaya enggak lecet, enggak rusak. Cover itu perlu. Yang mau saya katakan saat ini, janganlah cover itu rusak hanya karena kesalahpahaman. Hubungan itu, cover itu jangan sampai dirusak hanya karena salah paham. Orang tua dengan anak-anak dengan orang tua, secara rohani, jemaat dengan pemimpin rohani. Jangan sampai cover ini rusak hanya karena salah paham. Sayang sekali kalau cover ini dirusak, saudara akan rapuh. Betul loh? Kalau HP ini enggak ada casingnya, dirusak, casingnya dirusak, covernya dirusak, kalau ceblok pasti rapuh kan, betul? Begitu pula dengan iman kita. Kalau engkau dengan orang tua kandung misalnya ya, engkau hubungan mulai rusak, udah rapuh dah. Sedangkan firman Tuhan katakan, hormatilah ayah ibumu supaya panjang umurmu dan bahagia kamu di dunia. Kalau itu kau rusak, ya sudah. Tinggal tunggu waktu aja sih. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Saya selalu menjumpai orang tua yang kurang ajar anak kurang ajar ambil orang tua nih. Hidupnya enggak bisa sukses. Teman-teman saya itu banyak. Ya. Tetapi banyak juga saya jumpai mereka sukses jadi pengusaha. Mereka yang dulunya secara keuangan minus mungkin ya. Sekolah jajan itu nunut saya misalnya gitu ya. Jajan itu nunut saya. Tapi sekarang jadi pengusaha. Punya industri otomotif segala macam. Karena apa? Nurut ombe orang tua.
Amin. Dan orang tua pun terhadap anak juga harus ngopeni, apa istilahnya? Memelihara. Karena dalam 1 Timotius 5 ayat 18 bisa dibuka, 1 Timotius 5 ayat 18 dikatakan orang yang enggak memelihara rumah tangganya itu sama dengan orang yang murtad malah kata. Oh, sorry. Ayatnya di mana ya? Sorry. Itu dikatakan orang yang murtad. Bu Nuri mungkin tahu? Ada? Ini ya, ini saya dapat nih. Oke. Dalam kitab 1 Timotius 5 ayat 8. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8 ya, ternyata ayat yang ke-8. Dikatakan orang yang enggak melihara rumah tangganya, enggak bisa ngopeni rumah tangga, itu disebut orang yang enggak beriman malah. Meskipun dia beribadah, meskipun dia doa. Dan disebut bukan enggak beriman, lebih buruk daripada orang enggak beriman. Jadi kalau kita ada orang enggak Tuhan-Tuhanan, misalnya orang ateis, kita sudah nilai buruk toh. Oh iki enggak percaya Tuhan iki. Wah wis mbo urepe ya apa? Itu dikatakan firman Tuhan, orang yang enggak memelihara rumah tangganya lebih dari orang ateis. Baca ya. Ayo 1 Timotius 5 ayat 8. 2, 3. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu dikatakan apa? Murtad. Dan lebih dari orang yang jangan hanya kita menuntut anak hormat orang tua, tetapi kita juga sebagai orang tua harus melihara anak. Melihara apa, Pak? Jasmani kita pelihara, rohaninya juga kita pelihara, harus. Makanya anak-anak saya juga kalau nggak bener ya, pelayanan nggak bener, saya keras. Kalau kamu pelayanan nggak bener, minggu depan nggak usah ikut. Saya keras. Dan saya berusaha mendidik mereka sebagaimana seharusnya. Karena dulu saya juga dididik keras Bapak Ibu. Kalau saya nggak dididik keras, saya nggak mungkin jadi hari ini. Dulu kakek nenek saya itu juga gembala, tapi orang tua saya, mohon maaf ya, memang pendeta atau gembala itu cobaannya itu kadang nggak jauh-jauh, ya anaknya kadang. Orang tua saya, rusak Kak karu-karuan. Kenapa? Dimanja. Karena dulu keluarga kami punya jamu berial ya. Kalau Bapak Ibu masih tahu jamu berial untuk rematik encok itu, kita yang dari keluarga itu. Tapi sekarang sudah hak patennya dijual ke orang lain. Ya, dimanja pol. Anak nggak diajari pelayanan. Iya, orang tua saya, keluarga saya, tante, om saya itu nggak diajari pelayanan. Dimanja pol. Dan sekarang nggak ada yang jadi. Malah mereka yang sekarang ngomong, oh puji Tuhan ya, ada yang meneruskan engkong kerjaan engkong. Loh kok puji Tuhan ini ke saya? Ya kalian itu harusnya juga harus melayani saya gitu kan ya. Puji Tuhan ya ada yang nerusno engkonge untuk gembala. Loh. Ayo. Kita sebagai orang tua juga harus melihara rumah tangga. Ya. Jangan sampai kita dikatakan murtad. Enggak enak loh ngomong murtad. Murtad. Enak enggak kira-kira? Enggak enak loh. Kita harus jaga. Sekali lagi yang mau saya kembali. Bersyukurlah kalau kita punya orang, sahabat, orang tua, keluarga yang masih peduli dengan kita. Amin. Bapak rohani yang mendoakan Bapak Ibu, bersyukurlah. Kalau saudara mengatakan, wes aku gak konco-koncoan, gak dolor-doloran. Manusia itu menyakitkan semua, mengecewakan semua. Nah, hati-hati. Ya, orang yang menyendiri, saya ulangi ya, orang yang menyendiri itu justru bahaya. Kadang bahaya, orang itu bahaya. Gak percaya? Kalau Bapak Ibu ke taman safari atau ke Bonbin, binatang apa yang biasanya menyendiri? Macan. Ya, apalagi macan itu tutul. Dia hidupnya menyendiri. Yang paling buas tonton. Yang paling buas beruang, macan, singa menyendiri. Tapi kalau hewan-hewan lain kayak rusa itu pasti bergerumbul. Betul? Rusa, terus apa lagi? Kelinci, kan jinak-jinak toh, bergerumbul. Tapi lah hewan yang paling buas, lihat.
Bahkan kalau di film-film Bapak Ibu seneng nonton film action, pasti toh orang yang psikopat ya, psikopat atau apa itu, kadang hidupnya suka menyendiri di hotel yang itu gelap-gelapan, menyendiri. Hati-hati, saya mau ngomong hati-hati. Bukan berarti nanti pulang nuduh, kamu senengannya di kamar terus, gak tahu keluar kamar. Hati-hati kamu berarti anu ya. Enggak. Ya bisa jadi, secara psikologi bisa jadi. Psikolog ngomong, kalau orang yang menyendiri, introvert, kalau dibilang apa? Introvert terlalu banget. Tapi itu enggak benar, enggak boleh. Enggak boleh. Kita hidup itu adalah makhluk sosial. Kita ini makhluk sosial, harus berkomunikasi. Salib itu ada dua, ada vertikal, ada horizontal. Selain hubungan kita ke vertikal, kita juga hubungan ke horizontal, ke sesama. Makanya kalau ada komsel, ada ibadah, dateng supaya apa? Bisa berkenalan dengan jemaat-jemaat ini. Enak loh. Kita semua ini keluarga, banyak ya. Kemarin saya juga ada jemaat baru datang, ternyata diruntut kenal, saling kenal. Amin. Saya mau cerita, hal ini terjadi oleh Lot dan Abraham. Lot itu enggak tahu terima kasih loh Bapak Ibu. Abraham itu sudah sebagai cover, karena Lot ini orang tuanya sudah enggak ada. Abraham ini adalah pamannya, jadi Lot ini ikut pamannya, ikut Abraham. Ya, ketika pertama keluar dari angel ngomong nih, Urs Kasdim ya. Angel ngomongnya. Saya belajar ngomong di mobil loh padahal. Apa ambil istriku. Nah, ketika Abraham ngomong gini, Lot, kamu milih, kamu ke kanan atau ke kiri? Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Tapi kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Nah ini Lot ini gak tahu diri Yohan. Padahal masih ada pamane, angkelnya si Abraham. Kan harusnya ngomong, enggak paman yang milih dulu. Nanti aku baru yang terakhir. Kan harusnya gitu toh. Betul enggak? Kalau saudara punya ponaan ya, masih kecil, saudara pelihara, terus saudara ada dua pilihan, yang suruh milih dulu harusnya siapa? Ya pamannya toh, orang tua toh. Tetapi enggak Lot. Dilihat yang lihat kiri kanan, oh ternyata kayaknya di Sodom ini subur tanahnya. Dia milih, saya mau di sana. Oke, Abraham ngalah. Abraham ke sana. Ini sudah enggak tahu terima kasih nih. Padahal Abraham selama itu mengcover. Lot itu juga pernah diselamatkan loh oleh Abraham. Pada saat apa? Pada saat Lot ditawan oleh Kedorlaomer. Saat Lot ditawan oleh musuh Kedorlaomer, itu Abraham itu mengerahkan pasukannya itu untuk menyelamatkan Lot. Tapi enggak ada terima kasih. Coba saudara cari di ayatnya. Enggak ada. Lalu Lot mengucapkan terima kasih kepada Abraham. Enggak ada. Enggak ada. Ini Lot ini enggak tahu diri. Sudah ada yang sudah Tuhan kasih orang yang baik di sampingnya, tetapi enggak tahu rasa terima kasih. Pada saat Tuhan mau menghancurkan Sodom, Tuhan ngomong ke Abraham, aku mau menghancurkan Sodom. Abraham loh yang bela, yang mengcover. Tuhan, setidaknya kalau ada 50 orang benar aja di Sodom, jangan kau hancurkan Sodom ya. Oke, Tuhan oke ACC. Kalau ada 50 orang benar, karena engkau, aku melihat engkau Abraham, kalau ada 50 orang benar di Sodom, aku enggak akan menghancurkan Sodom. Lalu Abraham merenung, koyo gak ono 50. Tuhan 40 wes Tuhan, ditawar lagi 40, oke. Sampai ditawar 30, 20, sampai ditawar 10. Tuhan, lah ada orang 10 orang bener aja di Sodom, tolong selamat no ya Tuhan ya. Tuhan ngomong, aku ngelihat engkau Abraham. Kalau ada 10 orang bener di Sodom, aku akan selamatkan kota itu. Aku gak jadi binasakan. Tapi ternyata apa? 10 orang gak ada. Bahkan seharusnya saya ngomong 1 orang pun gak ada. Karena Lot itu juga harusnya binasa. Lot itu harusnya binasa. Tetapi karena Tuhan melihat Abraham, Lot makanya selamat. Itu pun gak ada terima kasih loh Lot. Alkitab gak ngomong, lalu Lot berterima kasih kepada Abraham karena telah ditolong. Gak ada. Saya mau katakan, ini adalah salah satu ciri manusia akhir zaman.
nggak suka, nggak tahu terima kasih, nih salah satu ciri manusia akhir zaman. Saya temukan ada 18 ciri. Saya temukan ada 18 ciri manusia akhir zaman. 18 ini berasal dari apa? 6, 6, 6. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 6, 18. Ini antikris. Ciri-ciri manusia akhir zaman antikris, salah satunya itu. Ayo kita buka. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Gak tahu rasa terima kasih itu salah satu ciri akhir zaman, manusia akhir zaman. Ini loh ciri-cirinya manusia akhir zaman, antikris. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa aja itu? 1. Ayo, ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. 1. 2. Nah, ini loh. Ibadah aja susah. Karena apa? Pak, tokoku rame lah dino Minggu. Aku sih perlu kerja. Sudah jadi hamba uang sudah. Susah udah. Koneknya susah kalau Tuhan. Ayo tampilkan terus. Yang ketiga, mereka akan, oh ya banyak toh saudara, banyak toh tertipu dengan bualan orang-orang. Saudara banyak ditipu. Ini manusia akhir zaman. Yang keempat, menyombongkan. Ini kalau ini gak usah ditanya. Sudah banyak ini, sombong ya. 5, mereka akan menjadi, ada saudara korban fitnah di sini atau malah fitnah? 6, mereka akan berontak terhadap orang tua. Ini loh, anak-anak yang berontak sama orang tua. Ini sudah manusia akhir zaman. 7, tidak tahu masuk. Orang yang nggak tahu berterima kasih ini salah satu akhir zaman. Sudah wis. 8, tidak wis lapo melok doa malam. Lapo melok doa malam, lapo ibadah kenaikan. Lapo nang gereja wis gak usah lah, yang penting kene berbuat baik ae. Engko kan masuk surga. Nah, ini sudah. Manusia akhir zaman ini. Ayo selanjutnya ayat 3. 9, tidak tahu mengasihi. 10, enggak mau damai. 11, oh, suka jelek orang. 12, tidak ngekang diri, selalu apa karepe dilakoni. 13, garang. Selanjutnya tidak suka yang baik. Terus ayat 4, suka. Nah ini suami istri yang suka berkhianat nih, atau rekan yang suka berkhianat. Sudah salah satu tanda akhir zaman. Selanjutnya tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini 18 yang artinya 666. Tetapi biarlah mulai malam hari ini kita boleh punya rasa ucapan syukur kepada malaikat-malaikat jemaat yang Tuhan beri. Amin. Kita harus punya rasa ucapan syukur kepada malaikat-malaikat jemaat yang sudah Tuhan beri. Saya katakan malaikat jemaat. Apa ini Pak malaikat jemaat? Nanti kita akan baca. Saudara, hamba-hamba Tuhan yang berdiri di tempat ini, yang menyampaikan firman, ini adalah malaikat-malaikat jemaat. Kok ono mana Pak ayatnya? Ndek mana ayatnya Pak? Ayo kita buka Wahyu 2 ayat 1. Wahyu 2 ayat 1. Dikatakan di sana ada malaikat jemaat di kota Efesus segala macam. Ayo coba Wahyu 2 ayat 1. Wahyu 2 ayat 1 dengan cepat dikatakan. 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di, yang pertama di Efesus. Ayat 8. Efesus ya. Ayat 8. Dan tuliskanlah kepada jemaat malaikat jemaat di Smyrna. Ayat 12. Ada di Efesus, di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di, ada malaikatnya. Hamba Tuhan yang di sini ini disebut malaikat jemaat. Dan malam hari ini saya mau katakan, dan tuliskanlah malaikat
jemaat di Jesus People Ministry. Amin. Hamba-hamba Tuhan di sini harus kita hormati. Hormati bukan, Pak, hormat Pak, hormat Pak, bukan. Segala firman Allah yang disampaikan, itulah, ikuti. Firmannya loh ya, firman Allah yang disampaikan loh ya, pengajarannya ya. Tapi jangan ngikuti perbuatannya yang gak benar. Coba baca Ibrani 13 ayat 7. Paulus mengingatkan orang Ibrani agar ingat terhadap pemimpin-pemimpin yang telah menyampaikan firman. Paulus mengingatkan orang Ibrani, dan pada malam hari ini saya juga mengingatkan saudara untuk menghormati apa yang orang-orang sampaikan firman di tempat ini. Dibaca, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah apa? Akhir hidup mereka dan contohlah imannya. Imannya yang dicontoh ya, bukan perbuatannya. Perbuatannya enggak baik, ojo dicontoh. Lah kalau ada hamba Tuhan yang masih zina selingkuh, jangan dicontoh. Imannya yang dicontoh. Amin. Ditekankan lagi ayat 17. Coba ayat 17 ditekankan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Ya, itu tadi yang dinamakan cover. Pemimpin-pemimpin rohani ini berjaga-jaga atas jiwa saudara. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan kelusah. Kita hamba-hamba Tuhan gak boleh dengan kesah. Aduh, domba-dombaku iki kok mengkei kotoran tok ya. Sorry bahasanya, kok kalau orang Jawa itu nelek tok ae, masalahnya kotorane diceritakno tok. Pak, aku ada masalah ini. Tetapi gembala gak pernah menikmati susu, bulu, gak pernah menghasilkan domba-dombanya, gak pernah menghasilkan domba, susu, daging, lemaknya. Bukan berarti saya ngomong gini terus, iki apa nih? Arahnya kemana ini? Arahnya enggak. Saya tulus. Saya ngomong di sini tulus. Saya enggak peduli, ya. Saya enggak peduli uang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tanya beberapa orang tahu. Bahkan kemarin saya bantu ya, saya bantu kasus karena saya advokat, saya pengacara. Kemarin di Polda saya bantu. Saya ditanya nomor, Pak Robi minta nomor rekening. Loh buat apa? Gak usah. Aku dari awal ngomong murni, bantu kamu. Gak usah. Ya sudah. Kalau saya mau terima ya saya mau nembak gede. Saudara kalau tahu pengacara sekali dapat klien berapa sekarang di 30, Malang 30 juta. Surabaya 60-an. Kalau saya mau segitu. Ya bukan berarti iki gampang ya Pak Robi untuk 30 juta terus. Enggak. Klien itu ya angel Bapak Ibu. Enggak semudah itu. Enggak semudah itu. Ya, kalau saya mau nembak ya bisa. Tapi saya ngomong, kalau saya dari awal niatnya Mbak nolong, saya tolong. Meskipun di tempat ini juga ya, ada teman-teman yang bilang, Pak saya mau ibadah, tapi saya nggak bisa ngasih kolekte. Gak apa-apa, saya ngomong gak apa-apa, gak usah ngasih. Nanti kalau ditodong disodori kolekte, bilang aja, tolak halus, sudah. Gak masalah. Iya Pak, soalnya saya kalau pergi ke gereja jalan kaki Pak. Loh, berapa jaraknya? Hampir 5 kilo. Loh, naik Grab, naik Gojek. Nanti pulang temui saya, tak ganti ongkosmu. Saya justru keluar, Bapak Ibu. Oh iya Pak Robi mungkin akeh duit akeh klien. Amin, tak amin nih, amin. Saya nggak peduli kalau soal uang. Jadi kalau misalnya sekarang saya ngomong ke Bapak Ibu, hormatilah hamba Tuhan. Apa yang disampaikan ini lakukan. Kalau ada pertemuan, ayo datang. Ini karena untuk membangkitkan imanmu. Saya ini bertanggung jawab atas jiwa-jiwa Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu sekarang di sini ini kan pengen selamat toh, betul? Pengen diarahno ambil gembalane toh, betul? Kalau saya sebagai gembala ngomong, ayo ikut ini program ini, pengurapan. Ayo ikut program perjamuan suci. Ayo ikut ini nanti hari kenaikan Yesus Kristus ke surga.
Datang oh. Karena apa? Enggak semua negara ini hari liburnya ada kenaikan Yesus ke surga ini ada hari libur, enggak semua loh. Saya telepon di teman saya di Amerika, di Malaysia, segala macam Singapura, enggak ada hari libur kenaikan Tuhan Yesus itu enggak ada. Salah satunya cuma di Indonesia gitu loh. Saya khawatir ya, kalau Bapak Ibu nanti dilihat pemerintah, dilihat presiden atau segala macam, orang Kristen dikasih kesempatan libur untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus, tetapi gak dibuat ibadah, malah dibuat ngelencer atau kiak-kiak. Saya khawatir tahun depan gak ada libur hari kenaikan Tuhan Yesus. Kalau sampai pemerintah tahu, betul? Loh iya loh, bisa kayak gitu Pak, bisa. Kalau kita lihat Menteri Pendidikan kemarin, kurikulumnya beda dengan sekarang. Pergantian menteri, pergantian pejabat itu pasti berbeda. Kalau kemarin anakku seneng, Pak nyantai Pak, pasti naik kelas Pak. Aku pasti naik kelas karena kurikulumnya kan merdeka, betul? Pasti anak harus naik, nggak boleh nggak dinaikkan. Tapi saya ngomong, oh hati-hati loh, menteri ini ganti loh ini, bukan Nadiem lagi loh. Ini bakal ada Eptanas, ujian nasional lagi ada ini. Jangan kamu seneng-seneng kamu. Kamu nilaimu elek ya pasti gak naik kamu. Mosok Pak? Loh, sudah terbukti itu. Dulu zamannya makanya jangan sampai loh, apalagi Presiden Prabowo ngomong, anak sekolah harus lebih prestasi. Loh saya khawatir kalau misalnya libur kenaikan Tuhan Yesus gak digunakan untuk ibadah sama orang Kristen, saya khawatirnya bakal gak diliburkan gitu loh. Makanya kalau dikasih pemerintah sudah fasilitas untuk hari libur, ya ayo untuk ibadah. Pagi ibadah, sore jalan-jalan ke Pujon, ke Batu, ke Tretes. Atau pagi jalan-jalan ke mall, sore ibadah. Yang penting ibadah gunakan, benar-benar dimanfaatkan sebagaimana fungsinya. Karena kalau nggak digunakan sebagaimana fungsinya, nggak untuk ibadah, saya khawatir nggak akan ada libur kenaikan Tuhan Yesus. Karena liburnya di bangsa Indonesia sudah terlalu banyak. Ada cuti Waisak cuti segala macam. Saya khawatir gitu. Ini sampaikan kepada teman-teman Bapak Ibu. Ayo Kemis pray, ibadah kenaikan. Ayo kena ibadah. Daripada nanti, soalnya apa? Mohon maaf, kita ini mayoritas Kristen lah. Di negara kita ini mayoritas lah. Minoritas loh. Tapi kita dapat hak libur untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Ya, kalau suatu saat kita nggak gunakan sebagaimana mestinya, saya khawatir udahlah wes dihilangi aja, gak usah dikeprai, gak dihargai kita. Amin. Ayat yang terakhir ya. 1 Timotius 5 ayat 17. 1 Timotius 5 ayat yang ke-17. 1 Timotius 5 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Penatua yang baik, penatua kalau sekarang disebut itu gembala, majelis, pengurus, pemimpin rohani, itu penatua. Dikatakan apa? Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripayah berkhotbah dan mengajar. Sekali lagi saya nggak ngomong, Pak Robi hormat Pak, enggak, bukan kayak gitu. Tolong dipahami firman Tuhan, enggak kayak gitu. Yang dimaksudkan dihormat sini adalah kita hormati hamba Tuhan. Apa yang disampaikan, apa yang diajarkan, terapkan dalam hidupmu. Karena kita bertanggung jawab atas jiwa-jiwa Bapak Ibu. Amin. Saya enggak pengen semuanya ini susah. Bahkan dari awal saya ngomong 2025 enggak ada jemaat JPM sing susah. Justru saya pengen ngomong 2025 nanti ya, akhir 31 Desember 2025, KB saksi, aku selamat, bukan Pak Selamat, aku selamat teko bangkrut, aku gak ada sakit penyakit di 2025, usahaku dijaga Tuhan. Kalau Daud Tony ngomong, puncaknya krisis ekonomi resesi nanti di bulan Juni 2025. Tapi saya mau katakan dari tempat ini, dunia boleh resesi, anak Tuhan terus resepsi. Amin. Amin.
dunia resesi, anak Tuhan resepsi. Resepsi apa Pak maksudnya? Yo pesta terus anak Tuhan. Bahkan kemarin salah satu gereja di Surabaya ya, yang termasuk om saya sendiri. Di saat harga emas mahal, gereja berani membagi-bagikan emas. Pernah dengar itu? Itu salah satu om saya ya. Saya ngomong ke istri saya, ya apa nih? Kita bagi apa? Emas juga? Ora usah. Wong apa? Duit sewa depositnya aja belum terbayar kok mau bagi-bagi emas. Ora usah. Ya. Ya, itu memang hatinya gembala itu mengasihi domba-dombanya. Memang benar. Saya pun di sini tuh sayang, cinta, menaruh kasih kepada jemaat-jemaat JBM. Ya, kalau bisa itu Tuhan, apa ya? Sampai saya tuh punya pikiran tak kayak gratis berangkat ke Sarangan sama-sama rekreasi gitu loh sekali-kali. Ya, tapi belum mampu. Nanti Tuhan mampukan ya. Saya ini sayang, kemarin telur asin tak bagi nih. Terus habis itu ada nonton bareng bioskop, satu studio saya sewa semua untuk jemaat JPM dan banyak. Kalau nonton banyak, tapi kalau ibadah saya heran kemana semua gitu loh. Halo? Kalau nonton kok Pak Yulis juga datang ya waktu itu ya. Ruame ya Pak sampai duduk depan ya. Loh, tapi lah ibadah di kabeh iki wong-wong iki. Ya. Tapi saya selalu doakan jiwa-jiwa ini biar boleh diikat Tuhan menjadi magnet ya, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Melalui tempat ini saya pun juga ngomong ke Pak Aming sebagai pendoa. Tempat ini adalah sebagai magnet. Magnet apa Pak? Magnet untuk narik jiwa-jiwa. Bukan narik jiwa dari gereja sebelah loh ya, tapi narik jiwa yang sudah lama hilang, yang belum kenal Tuhan. Semua datang. Doakan Bapak Ibu, nanti bulan September kalau Tuhan izinkan, sekali lagi ya, kalau Tuhan izinkan Pak Ari Wibowo akan datang di tempat ini. Saya percaya gak cuma anak Tuhan tok sing datang, iso-iso sing ini datang juga, betul? Doa no, karena apa? Ada biaya yang harus dibayar mahal untuk itu. Ya, Pak Ari Wibowo akan datang, dia akan bersaksi sepanjang minggu, nanti akan bersaksi, doakan. Dan saya yakin nanti yang datang gak cuma anak-anak Tuhan, orang-orang yang dari luar itu akan datang, pengen ketemu Ari Wibowo. Awalnya pengen ketemu Ari Wibowo, tapi selanjutnya akan terpacu oleh karena Tuhan. Amin. Kita bawa penyembahan semangat, firman sing semangat, pasti mereka mau bertobat. Amin. Ya, doakan. Saya akhiri firman Tuhan sore malam hari ini. Biarlah kita terus mengucap syukur atas Tuhan taruh orang-orang di sekitar saudara. Biarlah kita tahu berterima kasih. Kita boleh menjaga cover itu agar tidak lepas dari hidup kita. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Kunci